Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di Bali untuk menghadiri KTT G20. Rencananya, Biden akan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping untuk pertama kalinya. Menggunakan pesawat US Air Force One, Presiden Joe Biden tiba di Bali usai menghadiri KTT ASEAN di Kamboja. Ia tiba pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan Joe Biden merupakan kedatangan Presiden Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak Presiden Barack Obama 2010 lalu. Dalam KTT G20, Biden direncanakan akan bertemu pertama kalinya dengan Presiden Cina Xi Jinping. Bertemu dengan Xi Jinping, Biden diperkirakan akan berusaha membangun garis merah, mencari solusi atas hubungan panas Amerika Serikat dengan Beijing. Sebelumnya, delegasi Rusia tiba di Bali lebih dahulu untuk menghadiri KTT G20. Kedatangan delegasi Rusia dipimpin Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menggantikan Presiden Vladimir Putin yang batal hadir. Menlu Sergei Lavrov dan delegasi Rusia tiba di Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah. Lavrov hadir mewakili Presiden Vladimir Putin yang batal hadir karena alasan keamanan. Kehadiran Lavrov dan delegasi di Nusa Dua Bali disambut Menkominfo Johnny G. Plate dan Gubernur Bali Wayan Koster. Sejumlah delegasi KTT G20 tiba di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita terhubung dengan Nadia Valeri di Nusa Dua Bali. Selamat malam Valeri, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat malam Irfan dan juga pemirsa. Baru saja Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di Bandar Udara Igusti Ngurah Rai, Bali, di mana tadi juga sesaat yang lalu kami baru saja melihat iring-iringan dari Presiden Joe Biden yang dikawal untuk menuju ke tempat penginapan di kawasan Nusa Dua Bali untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 di Bali yang akan diselenggarakan pada 15 November 2022 mendatang. Untuk kedatangan dari Joe Biden, tadi ia tiba di Bandar Udara Igusti Ngurah Rai pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan kedatangan ini menggunakan pesawat US Air Force One yang disambut langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Untuk malam hari ini, Mirva dan juga pemirsa, masih dinantikan kehadiran dari dua kepala negara lainnya, yakni Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan juga Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang dijadwalkan akan tiba pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk kedatangan dari dua kepala negara ini akan disambut oleh dua menteri yang berbeda, di mana untuk Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida ini rencananya akan disambut oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Sementara untuk kedatangan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ini akan disambut oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Untuk para tamu negara yang hadir ini, mereka akan menginap di kawasan Nusa Dua Bali hingga puncak konferensi tingkat tinggi G20 pada 15 hingga 16 November 2022 mendatang. Untuk mengawal kedatangan dari para kepala negara ini, memang pengamanan disiagakan cukup ketat, di mana tadi kami juga melihat sejumlah personel gabungan dari TNI Polri ini berjaga di sekitar kawasan Bandar Udara Igusti Ngurah Rai, dan personil ini juga disiagakan tidak hanya yang statis namun juga secara mobile. Sementara itu juga titik-titik untuk keamanan juga dilakukan menggunakan teknologi CCTV dan juga untuk sistem pengenalan wajah ataupun face recognition yang juga ditempatkan di sejumlah titik di kawasan bandara dan juga pelabuhan untuk memastikan keamanan dan juga kondusivitas dari perhelatan KTT G20. Ya, Mirva. Ya baik, terima kasih Nadia Valeri atas laporan langsung Anda dari Nusa Dua Bali. Pemirsa, gelaran konferensi tingkat tinggi G20 Bali sebentar lagi dimulai. Semua persiapan juga sudah selesai. Namun, terbuka kemungkinan bahwa KTT G20 Bali tidak menghasilkan komunike para pemimpin G20.
Konferensi tingkat tinggi G20 Bali pada 15 hingga 16 November mendatang persiapannya sudah mencapai tahap 100%. Rencananya, sebanyak 36 negara dari total 41 tamu undangan terkonfirmasi hadir. Terbuka kemungkinan bahwa KTT G20 Bali tak menghasilkan komunike para pemimpin G20. Menko Marves sekaligus Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Panjaitan tak mempermasalahkan jika KTT G20 Bali tak menghasilkan komunike para pemimpin negara. Sebab KTT G20 Bali di tengah situasi dunia yang cukup rumit. Luhut menjelaskan meski nantinya G20 tanpa komunike, banyak kesepakatan yang diambil dari G20 ini dengan nilai fantastis. Sebenarnya kalau kita lihat jujur, belum pernah saya kira G20 situasi dunia sekompleks sekarang ini. Kalau pada akhirnya nanti tidak melengkapkan komunike, leaders komunike, menurut saya ya sudah, tidak apa-apa. Tapi banyak hal. Saya kira saya defend lebih dari 361 titik yang kita hasilkan. Berbagai macam, dan itu billion of dollars kalau dihitung dari segi ekonomi. Baik itu dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang decarbonization, banyak hal lain yang bisa kita capai. Misalnya juga membangun kerjasama mangrove restoration, banyak area lain yang saya kira kita cover. Pemirsa, sebelumnya Presiden Joko Widodo tiba di Bali untuk memimpin KTT G20. Jokowi bertolak dari Kamboja usai menghadiri KTT ASEAN. Tiba di Bandara Igusti Ngurah Rai dengan pesawat kepresidenan, Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana disambut sejumlah menteri. Di Bali, Jokowi akan memimpin presidensi KTT G20 yang berlangsung 15 dan 16 November. Sehari sebelum KTT berlangsung, Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara anggota G20. Jokowi memastikan mayoritas kepala negara anggota G20 akan hadir, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping. Baru saja tiba dari Kamboja, serah terima Ketua ASEAN tahun 2023 telah dilakukan hari ini. Dan saat menerima keketuaan ASEAN, saya menekankan bahwa ASEAN harus semakin kuat sebagai epicentrum pertumbuhan dunia. ASEAN harus tetap menjadi kawasan damai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, menjaga hukum internasional, dan tidak menjadi proksi siapapun. Kerjasama ekonomi harus diperkuat agar ASEAN semakin makmur dan maju. Kemudian tentang persiapan KTT G20, saya sudah dapat laporan bahwa semuanya sudah siap, 17 kepala negara hadir, dan ini sangat menggembirakan di tengah masa yang sangat sulit seperti sekarang ini. Apalagi Presiden. Perhelatan KTT G20 di Bali bukan hanya jadi pertemuan kepala negara saja. Pertemuan tingkat tinggi itu juga menjadi sarana promosi kemajuan 4 pilar transformasi digital tanah air. KTT G20 di Bali juga menjadi ajang promosi kemajuan transformasi digital di tanah air. Tepatnya dalam Digital Transformation Expo di Pecatu Hall Bali Nusa Dua Convention Center, kawasan ITDC Nusa Dua. Digital Transformation Expo terbagi dalam 6 area atraktif. Memasuki pameran, pengunjung akan disajikan dengan kolaborasi negara-negara G20 dalam mendorong transformasi digital. Kemudian pengunjung akan dibawa menuju Tunnel of Wonders yang menyajikan visual keragaman budaya dan keindahan alam Nusantara. Selanjutnya, menuju Digital Archipelago yang menampilkan 4 pilar transformasi digital Indonesia meliputi pembangunan infrastruktur digital, pembangunan ekonomi digital, pembangunan masyarakat digital, dan pembangunan tata kelola pemerintahan digital. Kemudian memasuki area G20 Sinergi, menampilkan inisiatif transformasi digital dari sejumlah negara peserta G20 seperti Argentina, Arab Saudi, Australia, Brazil, Kanada, dan Turki. Area Wall of Collaboration berisi tentang apresiasi para stakeholder digital yang berkontribusi dalam mendorong percepatan transformasi digital.
Sebelum meninggalkan pameran, pengunjung akan diajak melewati teknologi Metaverse dalam Metaverse Corner. Di sini pengunjung dapat berfoto-foto. Yang paling menarik sih sebenarnya menyaksikan akselerasi digitalnya ya, kayaknya terasa banget ada improvement dari pemerintah juga gitu untuk mencoba menjangkau segmentasi masyarakat yang bukan cuma sekedar perkotaan tapi juga ke pedesaan gitu. Jadi ambience on kecanggihan teknologinya itu dapat banget gitu. Cuman sebenarnya the challenge-nya nyampe apa enggak ya? Promosi transformasi digital dalam pameran ini dilakukan melalui pencitraan artistik menggunakan media audiovisual yang menghadirkan sensasi berbeda dalam melihat perkembangan teknologi. Transformation Expo yang ada di sini ini akan memberikan kesan tersendiri, ya, mulai dari tampilan eksponya, destinasi wisata super prioritas Indonesia. Terus ada itu kita sebut sebagai the tunnels of the wonders Indonesia. Lalu ada juga digital transformation-nya Indonesia sendiri. Transformasi Digital Expo yang berlangsung hingga 17 November 2022 diharapkan mendorong berbagai pihak agar memanfaatkan upaya digital di berbagai sektor. Dari Badung, Bali, Bagus Alif, iNews melaporkan. Pemirsa, sesaat setelah mendarat di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali, Presiden Joko Widodo langsung menghadiri Global Food Security Forum. Forum Internasional Global Food Security Forum mempertemukan pemimpin internasional daerah dan juga pemimpin ketahanan pangan lokal, termasuk pejabat pemerintahan, pelaku bisnis, media, para ahli akademik, dan pemimpin masyarakat. Pertemuan di Bali ini membahas mengenai ketahanan rantai pasok pangan, pendanaan inisiatif ketahanan pangan global, inovasi di bidang ketahanan pangan, dan lainnya. Rekonstruksi kasus pembunuhan anak yang pulang mengaji di Cimahi, Jawa Barat diwarnai kekesalan keluarga. Informasinya di iNews Malam usai jeda.